Amin. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita. Apapun dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita yang kita alami, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Segala sesuatu di dalam dunia ini bisa berubah. Keberadaan kita, keadaan dunia secara fisik dan secara tatanan berubah. Tetapi satu yang tidak berubah, kata firman Tuhan, adalah firman Tuhan itu sendiri. Dan satu hal yang dapat menolong kita untuk tetap stabil di tengah kehidupan dunia yang berubah adalah ketika iman kita dibangun di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan pagi hari ini saya ingin berbicara dari kebenaran firman Tuhan dari satu topik, yaitu hidup yang berorientasi pada kekekalan. Kalau bicara tentang kekekalan, banyak di antara orang, termasuk orang percaya, berkata kita kan masih hidup di dalam dunia ini. Kenapa terus-menerus berbicara tentang kekekalan? Bukankah nanti jadinya sama kelompok-kelompok tertentu yang bicara tentang surga, tapi keadaan hidupnya jauh dari kebenaran? Tidak demikian. Justru di dalam konsep Alkitab, konsep firman Tuhan, apa yang kita pakai dalam kehidupan kita mempengaruhi perspektif atau cara pandang kita, akan mempengaruhi kehidupan iman kita, dan apa yang dibangun kuat di dalam diri kita akan memampukan kita hidup di tengah-tengah dunia yang berubah dan tetap memiliki kehidupan iman yang tidak tergoncangkan. Dan apa yang dapat membuat itu terjadi dalam hidup kita orang percaya adalah jika orientasi atau kecenderungan hidup kita, dalam istilah saudara kita, kiblatnya dari diri kita, pikiran kita, hidup kita, orientasi kepada kekekalan. Karena ada banyak orang berkata, mengapa dunia terjadi seperti ini? Mengapa virus ini merajalela? Mengapa berdampak kepada perekonomian? Mengapa ini terjadi dan mengapa itu terjadi? Dan kita, sampai kita pulang ke rumah Bapa, kita ada banyak hal kita tidak menemukan jawabannya. Tapi hari ini apa yang kita perlu adalah mencenderungkan hati kita kepada kekekalan di mana Allah ada di sana. Kolose 3 ayat 1-4 kita baca bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Kolose 3 ayat 1-4 dan kita akan baca sama-sama, tapi intinya kita akan lihat di dalam ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berbunyi demikian, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Saya menulis, mencantumkan di situ terjemahan baru dari Alkitab dan versi firman Allah yang hidup. Di dalam ayat 1-2 terjemahan baru berkata, tadi sudah kita bacakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Cari membutuhkan usaha. Pikirkan membutuhkan konsentrasi. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, karena dapat dikatakan bahwa saudara hidup kembali ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, maka sekarang arahkanlah pandangan saudara kepada harta kekayaan dan sukacita di surga, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah, di tempat kemuliaan dan kekuasaan. Biarlah surga memenuhi pikiran saudara. Jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Itu kata firman Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita harus memikirkan perkara surgawi? Toh kita masih ada di dunia ini.
Karena pertama, hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara. Fana dan akan berakhir. Siap atau tidak siap, kapan saja waktunya. Kalau durasi hidup kita sudah selesai, maka kita pulang. Dan kemana kita pulang? Itu sebabnya mulai dari kehidupan di dunia ini, kita harus belajar memikirkan perkara surgawi. Alasan yang kedua mengapa kita harus memikirkan perkara surgawi. Karena hidup di dunia ini penuh dengan pergumulan yang tidak dapat kita hindari dan hilangkan. Kita hanya bisa bertahan, berjuang dan menang dengan kekuatan ilahi. Tuhan melakukan mujizat, betul. Hari ini kita sakit, kita berdoa sembuh. Tapi apakah itu kita tidak akan sakit lagi? Hari ini masalah satu selesai, apakah besok tidak ada masalah? Sepanjang kita hidup akan ada pergumulan. Entah orang percaya, entah orang tidak percaya. Tapi satu hal, orang percaya memiliki Allah yang selalu dapat diandalkan dalam segala perkara. Dan itu yang kita pegang, mengapa kita harus memikirkan perkara surgawi. Karena kita hanya dapat kuat dan menang dengan kekuatan ilahi. Yang ketiga, kita tidak dapat memaknai hidup dengan benar tanpa berjalan dalam rencana dan tujuan Allah. Kalau orang tidak mengerti rahasia dari imannya, tujuan dari keberadaannya, tujuan dari kehidupan rohaninya, maka dia tidak mungkin dapat memaknai kehidupan sekarang ini dengan benar. Karena itulah sebabnya kita harus memikirkan perkara surgawi, hidup yang berorientasi pada kekekalan. Yang keempat, mengapa kita harus memikirkan perkara surgawi? Karena dosa terlalu kuat dan daging kita terlalu lemah. Kita hanya bisa menang dengan kekuatan surgawi yang ilahi itu. Tidak ada raksasa iman. Tidak ada orang-orang di dalam dunia ini serohani apapun dapat kuat melawan dosa tanpa kekuatan Tuhan di dalamnya. Malaikat aja bisa jatuh, apalagi kita. Karena itu kita perlu terus mengarahkan hidup kita, berorientasi pada kekekalan hari demi hari. Karena dengan demikian kita dapat hidup mengejar perkenan Tuhan. Dan mengapa kita harus memikirkan perkara surgawi? Karena kita ini memang diciptakan untuk kekekalan. Amin. Jadi ada kehidupan sesudah kematian. Bagi orang-orang yang percaya di dalam Kristus, sehingga kita selalu memiliki pengharapan bahwa kematian hanyalah pintu gerbang perpindahan dari kefanaan kepada kekekalan dalam kemuliaan. Karena tubuh yang fana tidak dapat memasuki kehidupan surgawi yang kudus, maka tubuh yang fana harus ditanggalkan, jiwa dan roh memasuki keabadian. Itu konsep pemahaman surgawi, pemahaman kekekalan dalam konsep firman Tuhan. Sehingga keberadaan kita ketika dari sekarang ini, orientasi kita kepada kekekalan, maka tiap hari kita berusaha hidup, memaknai kehidupan dengan benar untuk mempersiapkan diri kita. Satu saat berjumpa dengan Tuhan, kita melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita masih hidup waktu Tuhan Yesus datang pun kita enggak gentar. Karena firman Tuhan katakan pada hari Tuhan pahlawan pun akan gemetar. Ketika tanda-tanda di langit terjadi, ketika Yesus datang dalam awan kemuliaan, lah kita pun yang sudah percaya dan menantikan dia mungkin gentar, takutan dengan tanda-tanda alam. Sekarang kalau gempa aja tsunami kita ketakutan setengah mati. Apalagi kalau terjadi sesuatu yang lebih daripada itu. Tapi satu hal, ketika kita mengerti kebenaran, orientasi pada kekekalan, kita dipersiapkan untuk itu. Cara pandang itu seperti kacamata. Warna kacamata yang kita gunakan mempengaruhi warna sekeliling kita, betul? Ada banyak orang lihat hitam semua. Dia lupa karena dia pakai kacamata hitam. Karena itu kita perlu menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk melihat dari cara pandang surgawi.
Hidup kita demikian, prinsip yang kita kenakan dalam kehidupan akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap kehidupan dan bagaimana kita berespon terhadap situasi kehidupan. Kita harus menyadari bahwa ketika kita mengikut Kristus, bukan serta-merta kita lepas dari tantangan, lepas dari pergumulan dan masalah. Tapi satu hal yang dapat membuat kita kuat dan menang adalah kita memiliki prinsip hidup yang kuat di dalam iman kepada Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Robert Rogers menuliskan satu kata-kata bijak ini. Iman saya tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi itu membuat saya sanggup melewati rasa sakit. Mempercayai Tuhan tidak mengurangi atau mengalahkan kesedihan, tetapi itu memungkinkan saya sanggup menanggung kesedihan. Artinya apa? Ketika kita berorientasi kepada kekekalan, bukan berarti masalah hilang, tetapi kita mampu menghadapi masalah. Orang lain stres berat, ada orang bunuh diri, ada orang menjadi kacau. Tetapi karena kita berorientasi pada kekekalan, kita mengenal Allah yang kita percayai, yang menyertai kita, yang punya planning yang luar biasa besar dalam hidup kita. Maka kita dapat melewatinya. Karena Tuhan di dalam kita menyertai dan memampukan kita. Apakah orang percaya tidak mengalami kesedihan? Lah kita perasaan masih manusia, bisa sedih. Tetapi satu hal, kita tidak hidup sebagai orang tanpa pengharapan. Kita hidup berjalan dengan pengharapan. Itulah yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Di dalam Kristus kita selalu punya pegangan dalam hidup. Di mana kita berlari, di mana kita berharap, di mana kita bersandar. Di mana kita dapat menaruh keyakinan kita. Di mana kita tahu bahwa pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Ujung dari sebuah pergumulan dan perjuangan di dalam Kristus akan selalu indah pada waktunya. Itu ketika kita berjalan dengan Tuhan. Dalam hidup ini kita hanya bisa kuat bertahan dalam iman. Memiliki semangat juang kalau kita menyadari arti dari keberadaan hidup kita. Ada orang ada masalah, udah lebih baik saya mati. Ada orang ada masalah, dia putus pengharapan. Tetapi sesungguhnya orang yang berorientasi pada kekekalan, dia akan tahu memaknai waktu-waktu kehidupan. Karena dia ngerti bagaimana dan kenapa dia hidup. Mengapa kita perlu berorientasi atau memandang dan mencenderungkan hati kita kepada kekekalan? Tadi sudah disampaikan karena hidup kita ini sementara. Karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Ada banyak tantangan, godaan dan pencobaan yang kita hadapi yang semakin hari semakin berat. Dan bisa menggerus iman kita. Yang mungkin awalnya kita memulai dengan baik. Tetapi pada akhirnya gugur di tengah perjalanan. Dan Tuhan mau kita tetap kuat di dalam Dia. Dan ada beberapa hal dalam kehidupan secara holistik. Bagaimana kita dapat menata hidup kita dengan baik di dunia ini. Dengan mata yang tertuju pada kekekalan. Jadi pandangan kita, orientasi hidup kita mempengaruhi kehidupan kita hari ini di dunia sekarang ini. Yang pertama adalah pikiran yang dibaharui oleh Roh Kudus. Pikiran ini kecil. Otak kita ini kecil. Tetapi kalau ada yang korslet, ada yang salah sedikit, itu semuanya bisa salah, betul? Daya ingat kita, daya pikir kita, semuanya ada di otak kita yang kecil. Dan di otak kita yang kecil terletak pikiran kita yang mengendalikan seluruh tubuh kita. Kita bisa merasakan sesuatu, kita bisa mendengar sesuatu, kita bisa melihat sesuatu. Tetapi bagaimana kita berespon terhadap apa yang kita lihat, dengar, dan rasa, itu diperintahkan oleh pikiran kita. Betul? Ada dua orang bisa merasa yang sama, bisa melihat hal yang sama, bisa mendengar hal yang sama. Tetapi bisa berespon secara berbeda. Karena apa yang berbeda dari mereka?
cara berpikir. Ada ya 2 orang musafir melakukan perjalanan di gurun. Dan mereka mulai kehabisan bekal. Dan tinggallah 1 botol minuman, tapi airnya tinggal setengah. Yang satu dia menggerutu terus. Karena dia bilang bagaimana kita bisa memuaskan kehausan kita, airnya tinggal setengah. Tetapi yang satu dia tenang. Dia bilang syukurlah masih ada air yang setengah. Apa yang berbeda? Mereka sama-sama di gurun, mereka sama-sama musafir, mereka sama-sama punya air 1 botol berisi setengah. Tapi cara mereka berespon berbeda. Terletak di dalam cara berpikir mereka. Dan inilah yang firman Tuhan mau ajarkan. Roma 12 ayat 1-2 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Dan berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Pembaharuan budi dari satu kata nous. Satu kata asli nous yang berarti pikiran. Jadi ketika seseorang menyerahkan diri kepada Tuhan, hal yang pertama yang dia harus serahkan adalah pikirannya. Ada orang berkata, saya percaya Yesus, tapi dia nggak pernah menyerahkan pikirannya kepada Kristus. Penyerahan diri kepada Tuhan untuk dapat berorientasi kepada kekekalan adalah penyerahan hidup secara holistik. Dan pertama adalah pikiran. Itu sebabnya perlu firman. Orang berespon tentang keadaan, tentang COVID, tentang akhir zaman, tentang masalah. Itu dipengaruhi oleh cara berpikirnya. Karena itu firman Tuhan katakan pikiran kita harus dibaharui. Dan pribadi yang dapat membaharui pikiran kita adalah Roh Kudus. Ketika kita menyerahkan diri kita, menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan. Joyce Meyer menulis 1 buku yang berjudul Pikiran adalah Medan Perang Kita. Segala hal dapat kita menangkan kalau kita bisa memenangkan pikiran kita sendiri. Dan pikiran kita bisa menang terhadap hal-hal di sekitar kita kalau kita memiliki pikiran dari firman Tuhan. Ada orang selalu bilang, kamu gagal, kamu ini dan itu. Tetapi kita tahu apa kata firman Tuhan tentang kehidupan orang yang berserah pada Tuhan. Dalam takut akan Tuhan, ada masa depan dan pengharapan yang tidak akan hilang. Ketika kita mengerti firman, maka kita akan mengatakan firman. Ketika seseorang berkata, engkau tidak mungkin berhasil, pikiran kita berkata, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, bahwa di dalam Kristus ada masa depan dan pengharapan yang tidak akan hilang. Kita membatalkan setiap intimidasi dunia, intimidasi sakit penyakit, intimidasi masalah, intimidasi kegagalan dengan menyerap pikiran dari firman Tuhan ke dalam pikiran kita. Dan itulah yang menolong kita berespon terhadap keadaan. Casey Treat, seorang penulis dari banyak buku, salah satu dia menulis menghayati pikiran yang diubahkan. Dan bagus sekali, itu menolong kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena pikiran kita kecil, tapi pikiran kita lah yang mengendalikan seluruh tubuh. Karena firman Tuhan katakan serahkanlah pikiran kita kepada Kristus. Isi dengan firman agar dapat mengenakan pikiran Kristus. Menghindari segala hal yang dapat mencemarkan pikiran kita. Sekarang melalui tontonan, bahkan game anak-anak, animasi anak-anak saya suka cek. Saya masuk ke dalam gadget dari anak-anak saya dan mengatur restriknya untuk tidak menerima secara tersembunyi tanpa mereka ketahui. Untuk tidak bisa mengakses hal-hal termasuk film-film atau apapun dari anak-anak yang mengandung konten-konten yang tidak pantas. Walaupun sepenuhnya itu tidak dapat dengan aman 100%. Tapi nilai-nilai tontonan-tontonan mempengaruhi pikiran. Karena itu pentingnya kita menolong diri kita sendiri dengan hal-hal yang benar. Pikirkan perkara surgawi. Nah, kita bisa menilai segala sesuatu dan berespon terhadap segala hal secara rohani dengan memandang kepada kekekalan.
Jadi semua pikiran, ketika terjadi hal-hal tertentu, masalah-masalah, pikiran kita yang diserahkan kepada Kristus akan mengontrol emosi kita, akan mengontrol sikap kita terhadap hal-hal yang kita alami. Kita tidak dapat menghilangkan masalah, tetapi kita dapat mengontrol pikiran kita untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan dengan berpegang pada janji-janji Tuhan. Pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Next, seorang hamba Tuhan yang bernama Shannon Scott menulis seperti ini. Pribadi yang rohani akan selalu mempertimbangkan hal-hal kekekalan saat membuat keputusan-keputusan dalam hidupnya. Orang yang berorientasi pada kekekalan, dia selalu berpikir bukan sekadar untung rugi di dunia ini, nikmat dan tidak. Tetapi apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah ini membawa saya bersalah atau benar di hadapan Tuhan? Berorientasi pada kekekalan. Apakah kalau saya menikah dengan dia, apakah akan membawa iman saya, mempengaruhi iman saya secara positif atau tidak? Seorang semakin dalam dia mengenal Allah, semakin dia melibatkan Tuhan dalam segala keputusan hidupnya. Terkadang ada hal yang nampak menggiurkan, tapi karena kita mengenal Allah, memiliki kedalaman hubungan, kita merasa sedikit gak damai sejahtera pun, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, halangi saya untuk melakukan deal dengan hal ini, kalau ini akan menjauhkan saya dari Engkau. Itu dipengaruhi oleh kedalaman hubungan dengan Tuhan. Persembahan pikiran pada Tuhan. Yang kedua, dengan cepat, adalah tubuh yang diserahkan kepada Tuhan. Karena ada orang berusaha percaya kepada Tuhan, bahkan menyerahkan bagian-bagian lain dalam hidupnya, tetapi tubuh hanya untuk kesenangan dirinya. Ada banyak orang berkata, saya menyerahkan waktu saya pada Tuhan. Saya menyerahkan talenta saya pada Tuhan, tetapi tubuh saya tidak. Saya masih ingin kenikmatan dunia ini. Saya tidak mau melepaskan ini. Sehingga ada seorang anak Tuhan berkata kepada saya dalam satu kali, ini saya masih belum bisa, Bu Pendeta. Ini dosa favorit saya. Saya ikut seminar A dan B tentang bagaimana hidup kudus. Tapi saya terus tidak dapat melepaskan diri dari dosa seksual. Mata saya terbuka dalam banyak pelayanan konseling. Kalau ada banyak orang bahkan melayani Tuhan, tidak dapat lepas dari dosa kenikmatan tubuh. Dan aduh, jangan sampaikan itu di mimbar. Nanti akan ada banyak yang pergi. Tapi satu kali kita sebagai hamba-hamba Tuhan akan berdiri di hadapan tahta Allah. Apakah engkau mengatakan apa yang harus engkau katakan? Itu sebagai persiapan umat Tuhan menyongsong kedatangan Tuhan. Tubuh yang diserahkan kepada Tuhan. Roma 13 ayat 14 berkata, janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Di 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Allah tinggal di dalammu. Kita menjaga kesehatan, kita menjaga kekudusan tubuh. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait atau tempat tinggalnya Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus tinggal, dia berkuasa. Kita dimampukan oleh Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Apa hubungannya dengan orientasi kekekalan? Iya. Kalau kita mengerti bahwa tubuh ini adalah tubuh fana, akan jadi debu pada waktunya. Kita tidak akan memuaskan keinginan yang sementara karena kita takut. Kalau kita hidup dalam dosa, kemudian tiba waktunya kita pulang atau Tuhan Yesus datang kembali, kita nggak siap untuk hari itu. Orientasi kita kepada kekekalan. Kita rawat diri kita, kesehatan kita, tubuh kita untuk dapat memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Jadi ini panjang kalau diuraikan, tetapi dengan cepat. Hal yang ketiga, harta yang digunakan untuk tujuan Tuhan. Aku orientasi kepada kekekalan, kenapa ngomongin pikiran? Iya, tapi apa dampak dan tubuh dan harta? Iya, cara kita mengelola kehidupan kita, termasuk menata diri kita, tubuh kita, harta kita, dan semua yang ada pada kita hari ini, itu dipengaruhi oleh orientasi hidup kita.
Matius 6 ayat 20, firman Tuhan berkata kepada kita, mungkin kita bisa bacakan. Aduh, hari-hari yang sulit, kenapa bicara tentang penyerahan ini? Kadang-kadang kita suka salah tafsir. Tapi firman Tuhan berkata seperti ini, Matius 6 ayat 20, mulai dari ayat yang 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bukan berarti kita tidak boleh kumpulkan harta, kita tidak boleh mencari keuntungan. Semua itu halal di dalam kehidupan kita untuk kehidupan. Tetapi maksudnya apa? Ukuran dari pemberian diri kita, pemberian terbaik dari hidup kita ada pada hati kita. Berbicara tentang pandangan hidup, orientasi kepada kekekalan. Kita harus terus bekerja. Kita harus terus mengembangkan diri, mengembangkan usaha, dan melakukan yang terbaik untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi orientasi kepada kekekalan membawa kita terus menata kehidupan, menata keuangan, menata harta, dan segala hal dalam Tuhan percayakan kepada kita. Semuanya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Sehingga hati kita nggak ikut hilang ketika ada yang hilang dengan uang kita. Iman kita nggak ikut hilang ketika sesuatu yang terjadi kepada harta kita. Kenapa? Karena kita telah persembahkan seluruh hidup kita dan ikatkan harta kita sebagai bagian dari persembahan hidup kita kepada Tuhan. Maksudnya apa? Seorang anak muda di sana satu kali dia chat saya bertanya seperti ini. Masih umur 18 tahun, tapi pikirannya hebat juga. Dia katakan pada saya, Bu, ada waktu boleh nggak jelaskan kepada saya. Konsep tentang persepuluhan itu kan perjanjian lama, tidak ada di perjanjian baru. Saya katakan kepada dia, ini jawaban saya secara subjektif. Maksudnya jawaban dari diri saya berdasarkan konsep firman Tuhan. Karena dia masih muda, remaja, jadi saya jelaskan dalam bahasanya dia. Saya bilang pertama, bahwa Alkitab mengandung kesinambungan. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu adanya. Tapi yang kedua, perjanjian baru tidak pernah menghilangkan perjanjian lama, tetapi menggenapinya. Yang ketiga, yang disoroti oleh Tuhan adalah di dalam perjanjian lama yang memuat hukum Taurat, umat Tuhan cenderung kepada ritual-ritual keagamaan. Memberi bahkan dihitung adas manis dan ketumbar. Tetapi mereka kemudian kehilangan esensi dari kasih, belas kasihan yang harus menghidupi satu persembahan. Nah, itu yang ditekankan di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru di dalam Kristus, di dalam kasih karunia-Nya. Dia menekankan esensi dari kehidupan rohani, bukan kepada ritual keagamaan, tetapi pada penyerahan diri atas dasar kasih kepada Allah. Sehingga kalau perjanjian lama ukuran pemberian adalah sesuai dengan apa hukum-hukum keagamaan, maka di dalam hukum kasih di dalam Kristus, ukuran pemberian kita adalah hati kita yang mengasihi Allah. Esensi di dalam perjanjian lama berbicara tentang detail sekali. Kamu harus mempersembahkan burung tekukur ini semua, nggak ada yang cacat. Adas manis, ketumbar pun harus persis. Tetapi di perjanjian baru, firman Tuhan mengajarkan kita persembahkanlah tubuh, persembahkanlah hidup kita seluruhnya. Jadi bukan sebagian, tapi seluruhnya. Dan kalau kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita, apakah artinya hal-hal materi untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan? Jadi ukurannya adalah hati yang mengasihi Allah.
Terus saya katakan kepada dia, jadi itu prinsipnya. Kalau kita melakukan tetapi tidak mengasihi Allah juga percuma. Tetapi Tuhan mau kita mengasihi dia. Saya katakan, saya memberi kepada anak saya. Walaupun saya susah, saya berusaha memberi yang terbaik. Kenapa? Karena saya mengasihi dia. Setiap orang yang mengasihi akan melakukan sesuatu. Kalau kita mengasihi Allah, maka hati kita terikat kepada Tuhan. Dan harta dan uang adalah kenapa dikaitkan dengan firman. Karena seringkali apa yang paling susah dalam hidup kita adalah cinta kita akan uang dan harta. Sebenarnya ketika kita memberi, kita mengasihi Allah, kita katakan, Tuhan, saya mempercayakan seluruh harta pada Tuhan. Saya mengikatkan apa yang saya miliki kepada Tuhan. Karena saya mengasihi dan telah mengikatkan hati saya pada Tuhan. Jadi bukan prinsip, ada dosen saya ngajarkan, lempar teri dapat kakap. Maksudnya ada orang mancing Tuhan untuk dapat berkat. Pemberian bukan untuk memancing Tuhan untuk kita dapat berkat. Hidup kita penuh dengan berkat Tuhan. Kita melakukan apa yang kita lakukan karena kita mengasihi Allah. Hati kita besar telah dipersembahkan kepada Allah. Dan firman Tuhan janjinya ya dan amin. Tuhan tidak pernah berhutang. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 19 ayat 17. Orang yang menaruh belas kasihan, yang memberi kepada orang yang tidak sanggup membalas, orang yang susah. Dia memiutangi Tuhan. Tuhan punya pinjaman atas kehidupan orang-orang yang telah banyak berbuat kasih. Itu kata firman Tuhan. Matius 10 ayat 42, Markus 9 ayat 41 berkata, orang memberi secangkir air putih kepada seorang murid Tuhan karena dia memberitakan nama Tuhan, maka upahnya tidak akan pernah jauh dari kehidupan orang itu. Dan satu bagian berkata, orang membantu yang menolong dan melakukan sesuatu bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Upah orang melayani Tuhan ada pada orang itu. Apa yang kita tabur hari ini di dunia adalah investasi kita. Di dalam dunia sekarang ini Tuhan pasti berkati. Tapi di dalam kekekalan belum tentu saat kita masuk berjumpa dengan Tuhan. Ada orang-orang yang tidak berkhotbah mungkin. Ada orang-orang yang tidak pernah tampil di depan. Tapi melalui kehidupannya, melalui uangnya, dia telah menanamkan banyak pelayanan-pelayanan. Banyak orang-orang yang tidak pernah mengenal dia telah hidup dan melayani dan dipakai oleh Tuhan. Jadi itu bagian dari pemahaman tentang kekekalan. Jadi kita mempergunakan apa yang kita gunakan hari ini. Untuk hidup kita harus, untuk dapat mengembangkan apa yang harus kita kembangkan. Tetapi mata kita, hati kita terikat kepada Tuhan. Bukan gak boleh kaya, boleh. Tuhan memberkati. Sehingga dengan demikian kita dapat menjadi berkat. Tetapi yang disampaikan oleh firman Tuhan adalah orientasinya kepada kekekalan. Ada orang memberi dirinya pada Tuhan, tapi sebagian tidak katanya. Jadi tidak holistik, tetapi persembahan kepada Allah dari seluruh hidup kita, tubuh, harta, dan terutama pikiran kita. Yang terakhir adalah karunia yang dimaksimalkan untuk kemuliaan Tuhan. Apa hubungan dengan orientasi kekekalan? Ya, sangat berhubungan. Kalau kita mengerti hidup ini diciptakan untuk kekekalan, maka kita akan mengejar perkara-perkara surgawi. Kita semua punya karunia, kita semua punya tempat dalam kerajaan Allah, apapun itu bentuknya. Dan Tuhan ingin kita maksimalkan itu. Matius 25 ayat 21 dan 30 berbicara tentang ada orang yang diberi 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Tuhan gak minta 1 talenta, dia harus jadi 5 atau 10 talenta. Tetapi Tuhan mau, yang terpenting adalah maksimalkan itu dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan terus menambah-nambahkan itu dalam kehidupan kita. Semua orang punya tempat khusus dalam tubuh Kristus, dalam kerajaan Allah. Di dalam Alkitab diceritakan tentang Besalel dan Aholiab diberi karunia khusus untuk membangun rumah Tuhan. Ada Asaf sebagai tim pemuji.
Daud dari latar belakang seorang gembala tapi menyerahkan diri pada Tuhan. Tuhan beri dia banyak karunia. Tabita atau Dorcas sebagai seorang penjahit yang memberkati dan melayani banyak orang. Lydia sebagai pengusaha kain ungu. Paulus seorang cendekiawan. Lukas adalah seorang dokter. Petrus dari latar belakang nelayan. Priscilla dan Aquila banyak memberi tumpangan. Profesi mereka berbicara tentang kemampuan mereka. Dan mereka semua mempunyai tempat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan pakai semua kita hari ini. Di masa seperti ini, pikirkanlah. Kalau hidup kita dipersiapkan untuk kekekalan, apa yang bisa saya lakukan bagi Tuhan hari ini. Terakhir melihat waktu, saya ingin mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini. Dengan berbicara dari satu contoh, ada dua contoh dalam kehidupan kita. Yang bisa mengalihkan kita dari tujuan hidup yang sesungguhnya. Kalau kita nggak menyadari bahwa kita ini hidup untuk kekekalan. Bakal kita menyerahkan pikiran, menyerahkan tubuh, harta dan karunia kita untuk dipakai Allah. Maka kita akan mempergunakan waktu-waktu sekarang ini dengan maksimal melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ada dua hal yang bisa mengalihkan kita dari tujuan hidup yang sesungguhnya. Yang pertama, ketika kita lupa tujuan, keberadaan, dan makna hidup kita. Dan ada, saya tunjukkan gambarnya, seorang yang sangat terkenal pada masa itu. Next. Namanya Winston Churchill. Dia adalah Perdana Menteri Inggris. Dan dia banyak sekali dikutip kata-katanya. Tetapi saya tidak sedang ingin mengutip kata-katanya. Tapi kisah tentang dia. Jadi satu saat ketika Winston Churchill pertama kali terpilih dan dilantik menjadi Perdana Menteri Inggris. Dia akan berbicara di Downing Street nomor 20, nomor 10 itu tempat kantor pemerintahan. Dan ternyata dia lupa dijemput. Dia yang harus berbicara tapi lupa dijemput. Dan dia berdiri di tepi jalan, dia menyetop. Tidak ada taksi yang mau berhenti. Sampai kemudian 20 taksi tidak mau berhenti. Mereka jalan cepat sampai kemudian taksi ke-21. Itu bagaimana cara Winston Churchill menghentikannya? Dengan mengibaskan uang 1.000 pound sterling. Dan berhentilah sopir taksi itu. Dan waktu dia naik, dia katakan, saya tidak tahu kenapa tidak ada satupun taksi mau berhenti. Dan sopir taksi berkata, apakah Tuan tidak tahu bahwa semua orang sedang menuju Downing Street nomor 10 untuk mendengarkan pidato Perdana Menteri baru kami, Winston Churchill. Dia tidak tahu dia sedang berbicara dengan Perdana Menteri itu yang mau buru-buru pergi ke situ, tapi tidak ada yang mau berhenti untuk membawa dia ke sana. Dan Winston Churchill ini bertanya, kenapa Anda mau berhenti? Karena persetan dengan pidato Perdana Menteri itu. Pagi-pagi begini saya sudah dapat uang 1.000 pound sterling. Apa yang kita bisa pelajari adalah mereka semua mau pergi ke sana. Mereka tidak menyadari sang Perdana Menteri berdiri di tepi jalan dan tidak ada orang yang ingin membawanya. Hidup, orang percaya juga sering gitu. Berbicara tentang Yesus sebagai tujuan hidup. Tapi kadang kita tidak menyadari bahwa Yesus sedang berdiri di pintu hati kita, pintu hidup kita. Untuk kita persilakan, untuk kita hargai, untuk membawa kita kepada tujuan kehidupan yang kekal. Dan terakhir, yang kedua yang bisa mengalihkan kita dari tujuan hidup. Yang pertama tadi ketika kita lupa, makanya selalu diingatkan. Kedua, ketika kita kehilangan fokus dalam hidup. Ada kisah tentang Niccolo Paganini. Mungkin sudah pernah saya sampaikan dalam khotbah yang lain. Dia adalah seorang pemain biola yang sangat terkenal. Dan satu saat dia memainkan biola di setiap panggung yang besar, diiringi orkestra yang luar biasa dengan nama besarnya. Tetapi saat dia memainkan, senar biola mulai putus. Putus satu, dia tetap menggesek biolanya. Putus dua, dia masih tetap. Tapi ketika mulai putus dan tinggal satu, penonton mulai memperhatikan dengan gelisah. Apa yang Paganini bisa lakukan? Paganini dengan ketenangan yang luar biasa
Dia tetap memainkan biolanya, mengiringi orkestra itu. Dia memberi kode kepada pemimpin orkestra. Dan dia mengakhiri dan menutup pertunjukan itu dengan tetap melantunkan, dan kemudian dia berseru Paganini dengan satu senar. Dia mengakhiri dengan gesekan yang luar biasa. Dan semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Apa yang dapat dipelajari? Dia tidak berpusat pada senar yang putus, tapi apa yang masih ada. Dia kembangkan seluruh potensinya untuk mengakhiri pertunjukan itu dengan baik. Satu hal, kita akan terus berorientasi pada kekekalan dengan kita tetap fokus pada tujuan hidup kita. Kita akan memasuki perjamuan Tuhan pada pagi hari. Mari kita berdiri bersama-sama, kita datang membuka hati kita kepada Tuhan. Kristus Yesus sudah mati satu kali untuk selama-lamanya buat hidup saya dan saudara. Dia menderita, dia mati, dia bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, bersyafaat bagi kita hari ini.